Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 7 materi semester 1. Yang akan saya bahas di video kali ini ada di halaman 96 sampai dengan 97. Disimak ya Dek ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia di halaman 96. 2. Persamaan. Tujuan memahami kebenaran kalimat matematika persamaan ketika huruf disubstitusi dengan bilangan. Q. Kita dapat menyatakan hubungan antara sisi kiri dan kanan timbangan di 1 dalam kurung 4 di halaman 91 dengan persamaan 3x plus 2 sama dengan x plus 10. Substitusikan ya bilangan bulat dari 1 sampai 5 ke sisi kiri dan kanan untuk melihat apakah persamaan berlaku. Langkah selanjutnya adalah menghitung berat satu permen. Oke, intinya kita kerjakan yang ada di tabel ini. Kak Sari ajarin ya, caranya seperti ini. Di sini X-nya itu harus kita ganti dengan angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Persamaannya ada 2, yaitu 3X tambah 2 dan X tambah 10. Kemudian harus diberi tanda penghubungnya. Untuk yang X sama dengan 1, ini sudah dijadikan contoh. Di sini 3X plus 2, X-nya ini diganti dengan angka 1 menjadi 3 kali 1 tambah 2 sama dengan 5. Nah, sekarang untuk X-nya yang sama dengan 2 ini ya, berarti gini, 3 kali 2 tambah 2. Kita tulis aja 3 kali 2 tambah 2. Dihitung 3 kali 2 6. 6 tambah 2 8. Nah, kita lengkapi dulu untuk yang X-nya 3. Berarti 3 kali 3 tambah 2 gitu maksudnya ya. 3 kali 3 tambah 2. 3 kali 3, 9. 9 tambah 2, 11. Oke, untuk X-nya 4, berarti 3 kali 4 tambah 2 ya. Tulis 3 kali 4 tambah 2. Sama dengan 3 kali 4 aja 12. 12 tambah 2 adalah 14. Terakhir untuk yang X-nya 5, berarti 3 kali 5 tambah 2. 3 kali 5 tambah 2 sama dengan 3 kali 5, 15 ya. 15 tambah 2, 17. Oke, yang ini udah selesai. Nanti tanda penghubung ini kita isi kalau kita sudah menyelesaikan persamaan yang di sisi kanan sini ya. Untuk X-nya 1, berarti kan ini X tambah 10. Ya 1 tambah 10 sama dengan 11. Kalau X-nya 2, berarti 2 tambah 10 gitu aja. Berapa Dek 2 tambah 10? 12, betul ya. Kalau X-nya 3, berarti 3 tambah 10, yaitu 13. Kalau X-nya 4, ya 4 tambah 10, sama dengan 14. Terakhir kalau X-nya 5, berarti 5 tambah 10. Sama dengan 15. Nah, udah. Nah, sekarang tinggal kita isi untuk tanda penghubungnya. Caranya gini. Yang sebelah kiri 5, yang sebelah kanan 11. 5 dan 11 itu lebih banyak 11 kan? Makanya tanda penghubungnya ini mencaplok ke arah 11. Kayak gitu. Untuk 8 sama 12, mana yang lebih besar? Yang lebih besar 12 dong. Berarti tandanya juga kayak gini ya, mencaplok ke arah yang lebih besar, yaitu arah 12. Kalau 11 sama 13 sama, kan? 11 dengan 13 lebih besar 13. Nah, di sini 14 sama 14. Kalau 14 sama 14 itu kita gunakan tanda sama dengan, karena dia kan besarnya sama, sama-sama 14. Yang di sini 17 dan 15. Mana yang lebih besar? Lebih besar 17. Berarti dia mencaplok ke arah 17. Seperti ini untuk mengisi tanda penghubungnya. Nah, berarti sudah selesai nih ya. Kita baca keterangan di bawahnya. Keterangan di bawahnya, pada persamaan 3x plus 2 sama dengan x plus 10, jika nilai x adalah 4, maka nilai di sebelah kiri sama dengan nilai di sebelah kanan. Yang ini tadi loh Dek, 14 sama dengan 14. Itu kan kalau x-nya adalah 4. Ya, jadi kedua sisi sama dan persamaan berlaku atau bernilai benar. Persamaan tidak berlaku untuk nilai-nilai selain 4 karena di sini tandanya bukan sama dengan. Yang tandanya sama dengan hanya ada satu ini ya, ketika nilai X-nya adalah 4.
Kemudian persamaan yang berlaku atau tidak berlaku bergantung pada nilai X disebut persamaan dalam X. Nilai X yang membuat persamaan berlaku disebut penyelesaian persamaan. Jadi, penyelesaian persamaan 3X plus 2 sama dengan X plus 10 adalah 4. Paham nggak? Intinya dicari yang tandanya sama dengan gitu aja deh. Sebelah kiri harus sama dengan sebelah kanan. Itulah jawabannya. X-nya ini sebagai jawabannya. X sama dengan 4. Dah. Nah, sekarang kita baca contoh 1 di bawahnya untuk mengerjakan soal 1, soal 2 di halaman 97. Contoh 1, manakah di antara 1, 2, dan 3 yang merupakan penyelesaian persamaan 2x plus 5 sama dengan 11? Penyelesaiannya dengan mensubstitusikan 1, 2, dan 3 berturut-turut pada x pada persamaan, maka sisi kiri persamaan adalah sebagai berikut. Jika x sama dengan 1, maka 2 kali 1 tambah 5. Dari sini, Dek. Ini kan 2x tambah 5. X-nya diganti angka 1, berarti 2 kali 1 tambah 5. Terus dihitung, 2 kali 1 adalah 2, ditambah 5 sama dengan 7. Padahal ini tadi sama dengan 11 ya. Berarti kan kayak gini ya. Ini tidak sama dengan 11 gitu. Boleh kayak gini supaya lebih mudah melihatnya. Jika X sama dengan 2, maka 2 kali 2 tambah 5. Dari sini ya, 2 kali 2. Kan X-nya diganti 2. 2 kali 2 tambah 5. Nih, dihitung 2 kali 2 adalah 4. 4 tambah 5 adalah sama dengan 9. Padahal ini 11. Berarti kan 9 itu tidak sama dengan 11. Untuk yang X sama dengan 3, berarti menjadi 2 kali 3 tambah 5 ya. 2 kali 3 tambah 5. 2 kali 3, 6. 6 tambah 5, 11. Nah, ini 11 sama dengan 11. Karena ini yang sama dengan, berarti ya udah jawabannya di sini. Ya, X-nya sama dengan 3. Ini dia. Dari hasil hitungan di atas, ketika X sama dengan 3, maka persamaan bernilai benar. Jadi jawabnya X sama dengan 3. Seperti itu. Oke? Ini penjelasannya Kak Sari. Mudah-mudahan kalian paham. Nah, sekarang kita kerjakan soal 1 di halaman 97. Di sini kan ya, soal 1, manakah di antara 3, 4, dan 5 ini yang merupakan penyelesaian persamaan berikut ini? Untuk soal yang pertama, 2x kurangi 3 sama dengan 7, cara penyelesaiannya begini. Kita tulis seperti contoh tadi ya. 2x kurangi 3 sama dengan 7, kemudian jika x sama dengan 3, maka berarti x-nya ini diganti angka 3 ya. 2 kali 3 kurangi 3. Ini 2 kali 3 kurangi 3 sama dengan berapa? 2 kali 3 kan 6. 6 dikurangi 3 adalah ya 3. Nah, sekarang dibandingkan dengan 7. Sama nggak ini 3 dengan 7? Nggak sama ya. Kita tandain aja gini. Tidak sama dengan 7. Kemudian jika X sama dengan 4, berarti 2 kali 4 kurangi 3. Ini 2 kali 4 kurangi 3. Sama dengan berapa? 2 kali 4 kan 8. 8 dikurangi 3, 5. Nah, 5 sama nggak dengan 7? Nggak sama ya. Kita tandain gini aja. Terus, jika X sama dengan 5, maka nih 2 kali 5 kurangi 3. Ini ya, 2 kali 5 kurangi 3. Sama dengan berapa ya? 2 kali 5 adalah 10. 10 kurangi 3 adalah 7. 7 sama nggak dengan 7? Ya sama. Berarti dari hasil hitungan di atas, maka ketika X bernilai, nah X-nya yang ini. Ketika X bernilai 5, persamaan 2x min 3 sama dengan 7 menjadi bernilai benar. Jadi jawabannya adalah X sama dengan 5. Jawab titik 2, X sama dengan 5. Selesai. Seperti ini ya Dek ya untuk mengerjakan soal yang pertama. Kemudian untuk soal yang kedua, X ditambah 2 sama dengan 10 kurangi X. Kita masukkan juga X-nya dengan angka 3, 4, dan 5 terus dihitung. Cara mengerjakannya seperti ini.
Untuk mengerjakan soal yang kedua di sini, kita akan bikin tabel seperti pada Q di halaman 96 tadi. Ya, kita tulis untuk X-nya diambil dari sini, 3, 4, 5. Nih, 3, 4, 5. Kemudian persamaan yang kiri adalah X plus 2. Ini Adik ya. Persamaan yang kanan adalah 10 kurangi X di sini. Kemudian nanti ada tanda penghubungnya juga. Nah, untuk jawaban yang benar, itu nanti kita cari yang tanda penghubungnya adalah sama dengan. Langsung saja ya, kita masukkan nilai masing-masing X ini, kemudian kita hitung. Yang pertama ke persamaan sebelah kiri ini dulu ya, X tambah 2. Berarti ya X-nya diganti dengan angka 3 ini, 3 tambah 2. Sama dengan 5. Terus kalau X-nya diganti 4, 4 tambah 2, gitu aja. Sama dengan 6 ya. Terakhir kalau X-nya diganti 5, berarti 5 tambah 2. Sama dengan 7. Nah, sekarang langsung ke sini, persamaan yang sebelah kanan. X-nya diganti 3, berarti 10 kurangi 3. Sama dengan 7. Kalau X-nya diganti 4, berarti 10 kurangi 4. Sama dengan 6. Kalau X-nya diganti 5, berarti 10 kurangi 5. Sama dengan 5. Nah, ini 5 sama 7. Mana yang lebih besar? Tentu saja lebih besar 7 ya. Jadi kita caplok ke arah 7. 6 sama 6. Mana yang lebih besar? Oh, sama. Kalau sama ya kita kasih tanda sama dengan. 7 sama 5. Mana yang lebih besar? Tentu saja lebih besar 7. Berarti ini ke arah 7 nyaploknya. Udah, berarti kita udah ketemu jawabannya ya. Yang sama ini kan di sini. X-nya pas berapa itu? X-nya adalah 4. Jadi kita jawab ya seperti ini. Seperti ini aja dek cara jawabnya ya. Ini keterangannya dulu nih yang panjang nih. Dari hasil hitungan di atas ketika X sama dengan 4. Sorry, salah tulis. Ketika X sama dengan 4, maka nilai persamaan sebelah kiri sama dengan sebelah kanan. Iya kan? Nih kalau X-nya sama dengan 4, sebelah kiri 6, sebelah kanan juga 6. Jadi kedua sisi sama dan persamaan berlaku atau bernilai benar. Nah, untuk kesimpulannya hanya yang ini saja ya. Jadi, penyelesaian persamaan X plus 2 sama dengan 10 min X adalah 4. Udah gitu aja, selesai ya. Seperti ini untuk menjawab soal 1 yang bagian 2. Nah, sekarang kita lanjut ke soal di bawahnya. Soal 2. Manakah persamaan berikut ini yang penyelesaiannya 2, kemudian mana yang penyelesaiannya negatif 2? Oke, di sini ada 4 persamaan yang harus kita cek satu persatu, mana yang penyelesaiannya 2 dan mana yang penyelesaiannya negatif 2. Seperti ini cara mengerjakannya. Untuk yang A dulu, 3x plus 2 sama dengan 8. Cara menjawabnya seperti ini aja. Kita tulis ya, 3x plus 2 sama dengan 8. Nah, tadi kan pilihannya itu x-nya sama dengan 2 atau x-nya sama dengan negatif 2 kan? Berarti kita masukkan aja. Jika x sama dengan 2, maka ini x di sini diganti angka 2. 3 kali 2 tambah 2. Nih, 3 kali 2 tambah 2. Dihitung. 3 kali 2, 6. 6 tambah 2, 8. Nah, ini kan sesuai, berarti ini jawaban yang betul. Coba kita uji kalau X-nya diganti negatif 2, maka 3 kali negatif 2 terus ditambah 2. Nulisnya gini ya, kalau negatif harus di dalam kurung. 3 kali negatif 2 ditambah 2. 3 kali negatif 2 itu negatif 6 deh. Negatif 6 ditambah 4 adalah, negatif 6 ditambah 2 adalah negatif 4. Nah, ini keliru ya. Karena di sini yang benar, maka ya atau jadi penyelesaian 3x plus 2 sama dengan 8 adalah mana? 2 atau negatif 2? 2 di sini. Udah kayak gini ya. Jadi untuk yang A ini penyelesaiannya adalah 2. Nah, sekarang untuk yang B. X min 5 sama dengan 3. Kita tulis juga di sini B. X min 5 sama dengan 3. Ini kan persamaannya. Terus kita ganti. Yang pertama kita ganti dulu jika X sama dengan 2. Maka ini X-nya diganti 2 ya. 2 kurangi 5. 2 kurangi 5. 2 kurangi 5 sama dengan berapa? Negatif 3. Padahal di sini 3. Berarti ini nggak benar. Nah, sekarang kita masukkan jika X sama dengan negatif 2, maka berarti X-nya ini diganti negatif 2 ya. Negatif 2 kurangi 5, gini.
Nah, loh, berapa Dek negatif 2 kurangi 5? Ini ada negatif 2, ada lagi negatif 5. Jadi sekarang ada 7 negatifnya ya, atau ditulis negatif 7. Nah, apakah ini sama jawabannya? Enggak sama juga, berarti disilang juga. Terus kesimpulannya gimana? Kesimpulannya ya, penyelesaian untuk X min 5 sama dengan 3 itu bukan 2, bukan juga negatif 2. Ya nggak apa-apa, kita jawab aja. Tadi kan ditanya manakah persamaan berikut ini yang penyelesaiannya 2, kemudian mana yang penyelesaiannya negatif 2. Tadi untuk yang soal A ini tadi penyelesaiannya 2 ya. Soal A ini penyelesaiannya 2. Penyelesaiannya sama dengan 2. Kalau yang ini kan bukan 2 juga bukan negatif 2, jadi sebenarnya nggak usah dijawab, nggak apa-apa, dia kan tanyanya mana gitu ya. Jadi yang penyelesaiannya 2 adalah yang A, kalau yang B itu berarti enggak dipilih. Nah sekarang coba untuk yang C. Oke, paham ya kayak gitu ya. Nanti deh di akhir Kak Sari bikinkan kesimpulan keseluruhannya. Yang penting kita hitung dulu aja untuk yang C. C persamaannya adalah negatif 2X sama dengan 4. Kita tulis lagi kayak tadi, C negatif 2X sama dengan 4. Kita masukkan dulu. Jika X sama dengan 2, maka X-nya diganti angka 2, berarti gini, negatif 2 kali 2. Nah, sama dengan berapa ya? Negatif 2 kali 2 itu sama dengan negatif 4. Sama nggak dengan yang di sini? Enggak ya. Kalau enggak berarti enggak cocok. Untuk yang X sama dengan negatif 2, kita masukkan juga. Maka ini negatif 2 kita masukkan, berarti ini negatif 2 kali X-nya ini diganti negatif 2. Nulisnya gini, negatif 2 kali negatif 2 sama dengan, nah ini kita ingat ya, negatif dikali negatif itu positif. Berarti negatif 2 kali negatif 2 itu positif 4. Nah positifnya boleh nggak usah ditulis, jadi langsung angka 4-nya saja. Nah ini benar nggak? Benar ya, nih sama-sama 4, berarti ini kita centang. Sehingga ini ada kesimpulannya. Jadi penyelesaian negatif 2X sama dengan 4 adalah yang mana? Yang 2 apa negatif 2? Negatif 2. Oke, terus kita pindahkan pada buku. Untuk yang C ini penyelesaiannya sama dengan negatif 2. Oke ya. Terakhir untuk yang D, 2X min 3 sama dengan X min 1. Oke, untuk yang D itu cara menyelesaikannya seperti ini aja. Persamaannya kan 2X min 3 sama dengan X min 1 ya. Kita masukkan dulu, jika X sama dengan 2, maka yang sebelah kiri dulu ini 2X min 3, berarti X-nya kita ganti dengan angka 2. 2 kali 2 kurangi 3. 2 kali 2 adalah 4, 4 kurangi 3 adalah 1. Dan, nah sekarang untuk persamaan yang sebelah kanan ya, X min 1 sama dengan, X-nya kan diganti angka 2, berarti 2 kurangi 1. 2 kurangi 1 adalah 1. Nah, karena ini sama, berarti ini merupakan penyelesaiannya. Untuk membuktikan, kita hitung juga. Jika X sama dengan negatif 2, maka yang sebelah sini dulu, 2X min 3 itu sama dengan 2 kali X-nya diganti negatif 2 ya, terus dikurangi 3. 2 kali negatif 2 adalah negatif 4. Negatif 4 dikurangi 3 menjadi negatif 7. Satu lagi, dan untuk X min 1 berarti sama dengan X-nya diganti negatif 2 kan, negatif 2 kurangi 1. Negatif 2 kurangi 1 adalah negatif 3. Sama enggak di sini? Enggak sama ya, berarti ini keliru. Sehingga kesimpulannya, jadi penyelesaian 2X min 3 sama dengan X min 1 adalah yang mana? Yang X sama dengan 2 atau yang X sama dengan negatif 2? Tentu saja yang X sama dengan 2. Gini ya. Jadi penyelesaian 2X min 3 sama dengan X min 1 adalah 2. Kita pindahkan pada buku. Untuk yang D ini penyelesaiannya
ya adalah 2. Sehingga kalau kita jawab, manakah persamaan berikut ini yang penyelesaiannya 2? Yang penyelesaiannya 2 adalah A dan D. A dan D, ya. Kemudian mana yang penyelesaiannya negatif 2? Yang penyelesaiannya negatif 2 adalah C, gitu aja. Terus untuk yang B ini gimana Kak Sari? Apa nggak ada penyelesaiannya? Ada sebenarnya ya. X kurangi 5 sama dengan 3, itu penyelesaiannya adalah kalau X ini diganti dengan angka 8. Coba aja cek, 8 kurangi 5. Benar kan? Sama dengan 3. Jadi ini penyelesaiannya adalah 8 gitu. Tetapi karena yang ditanya hanya yang penyelesaiannya 2 dan negatif 2, maka B ini tidak muncul pada jawaban. Ya, paham ya Dea? Ya? Oke, untuk ini menjawabnya versi akhirnya Kak Sari bantu. Seperti ini kalimatnya. Nah, ditulis kayak gini aja deh untuk soal 2 ya. Persamaan yang penyelesaiannya 2 adalah A dan D. Selesai. Persamaan yang penyelesaiannya negatif 2 adalah C gitu. Untuk hitung-hitungannya kita sudah lakukan tadi ya. Oke, sip. Soal 2 Kak Sari anggap beres. Nah, sekarang kita jawab yang di sini. Ada mari mencoba. Dewi berpendapat bahwa 2x ditambah 3x sama dengan 5x, bukan persamaan. Diskusikan apakah pendapat Dewi benar ya. Nah, karena ini soal tentang diskusi, kalian diskusikan aja ya. Kak Sari nggak bantu dulu, nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya mau bertanya ke Kak Sari boleh ya. Tanya di kolom komentar, tapi nanti jawabnya agak terbatas tuh, karena kan agak susah ya ngetik di kolom komentar gitu kan. Apalagi kalau panjang lebar gitu, apa sih nggak penting gitu ya. Nah, tanyanya di grup aja ya. Untuk gabung di grupnya ini di 081 456 10 9 870. Silahkan. Grupnya ada 2 macam, ada yang gratis dan ada yang berbayar. Nanti kalian pilih sendiri mau gabung di dalam grup yang mana. Oke? Kak Sari tunggu. Nah, sekarang Kak Sari pamit ya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Terus kalau kamu belum subscribe, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.